Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya, Leo. Ini adalah video yang keempat dari rangkaian video tentang tutorial lengkap Filmora 9 dari 0 sampai bisa. Perlu saya sampaikan lagi bahwa Filmora yang saya gunakan di sini adalah Filmora versi terbaru, yaitu Filmora 9. Pada tutorial yang keempat ini, kita akan belajar dua tools penting di Filmora, yaitu Color Correction dan Loads on Track. Kita ke poin yang pertama, yaitu Color Correction. Ini adalah fitur yang paling saya sukai dari Filmora. Di fitur ini, kita bisa membuat video kita menjadi lebih berwarna dan terasa lebih hidup lagi. Anda juga dapat memperbaiki warna dalam video Anda. Misalnya, menjadikan warnanya menjadi lebih putih dari sebelumnya gelap atau memperbaiki pencahayaan pada video Anda. Oke, mari kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, buka dulu program Filmora 9 yang sudah diinstal di komputer teman-teman. Kalau sudah, kita langsung pergi ke media area lalu import file. Di sini saya akan mengimpor satu video footage. Setelah itu kita pergi ke file untuk mengatur project setting seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial saya sebelumnya. Kita setting aspek rasionya widescreen, resolusinya Full HD dan FPS-nya 25. Selanjutnya kita langsung drag and drop footage-nya ke timeline. Untuk menggunakan fitur color correction, Anda bisa pergi ke gambar footage yang ada dalam timeline, lalu klik kanan dan pilih color correction, atau Anda dapat menggunakan tanda yang berbentuk alat lukis ini, dan akan muncul tampilan advanced color correction dari Filmora seperti ini. Oke, kita mulai dari yang paling atas ini. Ada tampilan histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan tingkatan nilai warna pada video Anda. Salah satunya menunjukkan tingkat kecerahan yang ditemukan pada video Anda. Jika Anda melakukan editing warna dengan menggunakan fitur-fitur di bawah, Anda dapat melihat tampilan perubahan warnanya pada histogram ini. Posisi yang ideal untuk grafik warna pada histogram ini ada di bagian tengah. Tapi ini semua tergantung dari tampilan warna dari footage Anda dan settingan kamera sewaktu Anda melakukan shoot gambar atau video. Anda dapat mengklik auto di bawah ini untuk memerintahkan Filmora menyesuaikan tingkat kecerahan secara otomatis pada video Anda. Fitur ini akan membuat video Anda lebih terkesan natural. Anda bisa klik play di preview untuk melihat hasil perubahannya. Anda juga dapat membandingkan hasilnya sebelum dan sesudah perubahan dengan cara klik dan tahan tanda yang berbentuk mata ini. Atau Anda bisa menggunakan fitur di sebelahnya yang berbentuk kotak dengan tulisan A dan B. Di fitur ini, Anda bisa mengatur tampilan preview agar dapat sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda bisa melihat tampilannya sebelum dan sesudah melakukan perubahan. Selanjutnya untuk white balance, terdapat dua pengaturan warna, yaitu temperatur dan tints. Keduanya Anda bisa kombinasikan untuk mendapatkan tampilan yang sesuai. Yang pertama untuk temperatur, Anda bisa membuat video Anda lebih berwarna biru atau orange. Untuk penjelasannya begini, misalnya, jika warna video Anda gelap atau pencahayaan dalam video Anda kurang, Anda bisa menambah nuansa berwarna orange untuk membuatnya menjadi lebih seimbang. Demikian pula untuk biru. Jika video Anda terlalu terang, misalnya Anda syuting di pantai, Anda bisa menyejukkannya dengan menambahkan nuansa berwarna biru. Yang kedua untuk tint, Anda bisa menyesuaikan warna objek-objek yang ada dalam video Anda. Fungsi dan cara kerjanya sama dengan temperatur. Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kreativitas Anda. Kalau sudah, Anda bisa coba play lagi di preview untuk melihat perubahannya. Berikutnya untuk 3D LUT, nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita loncat dulu ke color. Yang dua paling atas itu fungsinya sama untuk mengurangi atau menambah kecerahan. Oh ya, sebelumnya jika Anda mau kembali ke pengaturan awal, Anda bisa klik pada tanda ini. Berikutnya untuk kontras. Pada fitur ini Anda bisa mengatur perbedaan. Misalnya, untuk menentukan perbedaan warna gelap dan terang. Jika Anda ingin perbedaannya besar, maka geser ke kanan. Demikian pula sebaliknya. Semua tergantung kreativitas Anda. Berikutnya ada vibrance, yang biasanya digunakan untuk mengatur warna kulit. Selanjutnya ada saturasi,
yang biasanya digunakan untuk menonjolkan atau meningkatkan kecerahan semua warna atau pada warna-warna tertentu yang terdapat pada video Anda. Sebelumnya saya mau memberikan pemahaman seperti ini. Semua pengaturan ini juga tergantung dari sudut pandang mata Anda. Jadi, apa yang enak dilihat oleh mata Anda belum tentu enak pada mata orang lain. Tapi kita bisa menyesuaikannya pada tingkatan yang standar. Berikutnya kita berlanjut ke pengaturan like. Nah, fitur ini yang biasanya saya gunakan. Oh ya, sebelumnya saya perlu jelaskan dulu. Jadi semua fitur warna ini tidak harus Anda gunakan semuanya. Anda bisa memilih salah satu atau mengkombinasikan 2 atau 3 fitur untuk mendapatkan tampilan yang Anda inginkan. Oke, kita kembali lagi ke like. Saya biasanya membaginya dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, highlight dan shadow. Kelompok yang kedua, white and black. Nah, untuk ini teorinya begini. 2 fitur pada masing-masing kelompok ini harus saling bertolak belakang. Misalnya, jika highlight-nya Anda geser ke kiri, maka shadow-nya Anda geser ke kanan. Begitupun sebaliknya. Terus, kalau white-nya Anda geser ke kiri, maka black-nya Anda geser ke kanan, begitupun sebaliknya. Cara ini sering saya praktekkan untuk mendapatkan hasil keseimbangan yang pas. Selanjutnya untuk HSL, fitur ini saya jarang menggunakannya. Jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Kalau ada teman-teman yang biasa menggunakannya, Anda bisa share di komen supaya kita sama-sama belajar. Selanjutnya fitur yang terakhir ada Vignette. Fitur ini gunanya untuk memfokuskan pandangan penonton pada satu bagian tertentu pada video Anda. Cara kerjanya yaitu dengan menggelapkan pada bagian yang lain dan mencerahkan pada bagian tengah yang ingin Anda fokuskan. Sebelumnya saya akan rubah dulu tampilan previewnya. Yang pertama, Anda bisa atur dulu amount untuk menentukan tingkat warna pada bagian yang gelap. Berikutnya, Anda bisa mengatur size untuk menentukan seberapa besar bagian yang ingin Anda fokus. Selanjutnya ada roughness untuk menentukan bentuk lingkaran fokusnya. Lalu ada feather untuk mengatur tingkat warna pada perbatasan antara gelap dan terang. Berikutnya ada exposure untuk menentukan kecerahan warna pada bagian yang fokus. Dan yang terakhir, highlight untuk mengatur kecerahan pada bagian yang gelap. Oke, begitu ya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan mengenai color correction, Anda bisa tulis di komen di bawah ini. Karena memang teori color correction untuk masing-masing editor video pasti berbeda-beda. Tergantung pengalaman dan itu tadi, semua tergantung dari sudut pandang Anda melihatnya. Yang pas atau sesuai atau nyaman buat saya, belum tentu sama buat Anda. Oke, berikutnya saya bukan mau menjelaskan, tapi hanya ingin menunjukkan salah satu fitur andalan saya untuk color correction, yaitu 3D LUTs. Pada fitur ini, Filmora sudah menyediakan bagi kita preset atau template warna yang keren dan instan. Yang menarik dari fitur ini, kita bisa menyajikan tampilan video kita seperti layaknya film-film terkenal Hollywood. Kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan preset film seperti James Bond 007, Batman, Game of Thrones, Graffiti, Harry Potter, Star Wars, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini benar-benar cara yang instan untuk membuat warna video Anda menjadi lebih menarik tanpa harus bersusah payah mengatur fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi berdasarkan pengalaman saya, biasanya 3D LUTs ini akan saya kombinasikan juga dengan white balance dan light untuk membuat warnanya lebih seimbang dan natural. Coba Anda praktikkan, hasilnya pasti akan memuaskan. Berikutnya, saya akan memberikan Anda contoh beberapa color correction yang saya lakukan. Seperti ini.
Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik bel untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative. Always.